Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Oke, baiklah. Ibu absen dulu ya anak-anak. Siapa yang nggak hadir, Mas Sito? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Miftahul. Miftahul, tolong pimpinnya ya, doanya ya, Nak. Baik, Bu. Oke, teman-teman semua, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya anak-anak yang bersemangat. Sekarang kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Bentar ya anak-anak, Ibu share screen. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, apakah anak-anak sudah semangat? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Masuklah kita kepada pembelajaran kita, yaitu tentang keberagaman budaya bangsa. Baik, Ibu share screen dulu ya, anak-anak. Oke, baiklah. Masuklah kita kepada materi kita tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, di sini Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak mampu memahami tentang arti sebuah keberagaman. Yang kedua, anak-anak mampu memahami makna dari keberagaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu melalui gambar dan video pembelajaran, anak-anak mampu mengidentifikasi adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat dengan benar. Yang keempat, yaitu dengan melakukan komunikasi dengan teman, anak-anak mampu dan mengetahui keberagaman budaya dan etnis yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang keberagaman. Ada nggak yang tahu arti keberagaman? Oke. Keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, suku, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu keberagaman budaya Indonesia sudah ada sejak dahulu kala yang merupakan warisan budaya tersendiri bagi jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya di sini ada Bhinneka Tunggal Ika. Ada nggak yang tahu tentang arti Bhinneka Tunggal Ika? Saya, Bu. Ya apa? Artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, benar. Itu, Bu. Ya, benar sekali. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada yang tahu nggak contoh suku yang ada di Indonesia? Saya, Bu. Ya, apa? Wanda. Suku Batak.
Batak, suku Minang, suku Aceh, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Dayak, suku Melayu, Bu. Ya, benar. Jadi, keragaman suku bangsa ialah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia, contohnya yang pertama yaitu di Pulau Sumatera, ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Yang kedua ada di Pulau Jawa, ada suku Jawa, suku Sunda, dan suku Betawi. Selanjutnya, yang ada di Pulau Kalimantan, ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Selanjutnya yaitu yang ada di Sulawesi, ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Pulau. Yang kelima, yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara, ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dewan. Selanjutnya yaitu yang ada di Kepulauan Maluku dan Papua, ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Selanjutnya yaitu ada keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Ada nggak yang tahu contoh bahasa yang ada di Indonesia? Saya, Bu. Ya, masih itu dulu ya anak Wanda. Bahasa Jawa, Bu. Ya, Bahasa benar. Sunda. Bahasa Minangkabau. Bahasa Batak. Bahasa Mandailing, Bu. Oh iya, benar. Oke, selanjutnya di sini ada keragaman rumah adat. Di setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Yang pertama, ada rumah adat Krongbade yang ada di Aceh. Yang kedua, ada rumah adat Bolon yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya, yang ada di Sumatera Barat, tahu nggak apa rumah adat yang ada di Sumatera Barat? Rumah Gadang, Bu. Ya, betul sekali. Kan? Ya, betul sekali. Selanjutnya di sini ada rumah adat Melayu Selaso, Jatuh Kembar yang ada di Riau. Selanjutnya rumah adat Tongkonan yang ada di Sulawesi Selatan dan rumah adat Honai yang ada di Papua. Selanjutnya yaitu ada keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Apa saja contoh tari-tari yang ada di Indonesia, anak-anak? Tari piring, Bu. Oh iya, benar. Kalau tari piring itu dari mana? Sumatera Barat. Ada yang tahu nggak yang ada tari yang ada di Sumatera Utara? Tari Bu. Selanjutnya ada nggak yang tahu tari yang ada di Jawa Barat? Saya, Bu, tari jaipong. Ya, benar sekali. Selanjutnya di sini ada keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat yaitu yang pertama yang ada di Sumatera Barat ada gundu kandung. Yang dari Sumatera Utara ada yang tahu nggak? Ulos, Bu. Iya, benar sekali. Yang ada di Jawa Tengah ada namanya beskap dan dari Bali namanya payas. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Disimak ya anak-anak. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Mari kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Mari kita pelajari beberapa bentuk keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu bentuk kekayaan atau keragaman bangsa Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Meski bahasa daerah masyarakat Indonesia itu bermacam-macam,
Hal ini tidak menimbulkan perpecahan karena masyarakatnya saling menghormati budaya masing-masing. Contoh bahasa daerah di Indonesia adalah bahasa Sunda yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa Barat, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Betawi, dan juga masih banyak lagi bahasa daerah yang ada di Indonesia. Contoh keberagaman budaya selanjutnya adalah rumah adat. Selain bahasa daerah, rumah adat juga merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya Indonesia. Hampir setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat dengan berbagai bentuk yang khas dan unik. Beberapa contoh rumah adat di Indonesia antara lain adalah rumah gadang di Sumatera Barat, rumah adat Tongkonan di Toraja, rumah joglo di Jawa Tengah dan di Yogyakarta, kemudian ada rumah panjang di Kalimantan Barat, serta Honai di Papua. Yang ketiga adalah pakaian adat. Pakaian adat juga merupakan bentuk keberagaman budaya Indonesia lainnya. Pakaian adat atau pakaian tradisional ada banyak macamnya. Setiap daerah atau suku di Indonesia memiliki pakaian adatnya masing-masing. Setiap pakaian adat memiliki kekhasan tertentu seperti warna, motif, dan bahan pembuatannya. Contoh pakaian adat yang ada di Indonesia misalnya adalah ulos dari Sumatera Utara, pesaan dari Jawa Timur, baju cele dari Maluku, dan baju bodo dari Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah kesenian daerah. Kesenian daerah juga merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya. Kesenian daerah itu misalnya berbentuk tarian atau lagu daerah. Beberapa contoh kesenian daerah yang berupa tari adalah tari Sekapur Sirih dari Jambi, tari Saman dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur, dan tari Perang dari Kalimantan Timur. Adapun kesenian daerah yang berupa lagu adalah lagu Apuse dari Papua, lagu Soleram dari Riau, lagu Ondel-Ondel dari Jakarta, lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara Timur, dan lagu O Inani Keke dari Sulawesi Utara. Yang kelima adalah makanan khas daerah. Makanan khas daerah juga merupakan keberagaman bentuk budaya Indonesia. Makanan di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya adalah rendang dari Padang, pempek dari Palembang, gudeg dari Jogja, sate bandeng dari Banten, dan kerak telur dari Jakarta. Oke, baik. Itulah tadi video pembelajaran tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada yang tahu nggak kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Iya, coba. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan mengakui perbedaan individu lainnya, Bu. Seperti itu, Bu. Oh iya, benar sekali. Di sini Ibu juga akan membacakan kesimpulan tentang pembelajaran kita ya, anak-anak. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita ialah
Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran kita. Jadi, keberagaman suku bangsa dan budaya di sekitar peserta didik Indonesia adalah bahwa Indonesia memang sangat kaya akan suku bangsa dan budayanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan setidaknya minimal ada 5 suku bangsa yang terdapat di sekitar kita. Selain itu, masing-masing suku juga memiliki keberagamannya masing-masing, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tarian daerahnya, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ini, Ibu akan memberikan kalian latihan soal yang akan kalian kerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, jangan lupa ditulis soalnya ya anak-anak. Ya, Iya, Bu. Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kita Miftahul Jannah. Silakan, Nak. Baik, Bu. Oke, baik untuk semua teman-teman. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu.